Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik prestasi-prestasi yang digaungkan, ternyata ada banyak sejarah yang tersembunyi termasuk masa kelamnya peradaban Islam. Dinamika sejarah Islam memang selalu menarik untuk dipelajari. Secara psikologis, manusia memang kondom untuk meminati aspek emosional atau merasa nyaman dengan kebenaran yang dianggap sudah mapan. Kebanyakan dari kita hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar. Akan tetapi di balik pemahaman yang sudah mapan itu, ada sebuah fakta yang harus diungkap. Mungkin tidak terdengar menggembirakan, namun perlu disingkirkan dulu sisi subjektif dan ideologis dalam jiwa kita. Kemudian, beralih menjadi manusia yang memiliki pandangan objektif, terutama tentang pembacaan ulang sejarah Islam yang menurut sumber ini dikaburkan. Sebenarnya, mengenai sisi kelam sejarah Islam, pernah diungkapkan oleh seorang aktivis hak asasi manusia HM asal Mesir, yaitu Dr. Farhad Folda. Farhad Folda mengungkapkan di dalam bukunya Al-Hakikah Al-Ghaibah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Kebenaran yang Hilang. Namun, akibat buku tersebut Farhad Folda akhirnya tewas dieksekusi oleh kelompok ekstrim setelah vonis ulama Mesir sebab dianggap murtad. Inilah fakta sejarah kelam Islam yang tidak banyak diketahui setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pertama, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat pada zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah, ada peristiwa yang penting dalam kiprahnya. Salah satunya, yaitu ketika Abu Bakar memerangi orang yang dituduh murtad karena tidak mau membayar zakat. Farhad Folda dalam bukunya mengatakan, di titik ini, perlu memilah, apakah serangan Abu Bakar dikarenakan mereka benar-benar murtad dari Islam, atau hanya karena enggan membayar zakat ke Abu Bakar atau Baitul Mal. Dalam pemvonisan murtad tersebut, di ranah akademis masih menjadi perdebatan. Karena, kalau didalami lebih lanjut, orang-orang yang diperangi Abu Bakar sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih rajin menjalankan perintah-perintah agama, dan juga masih membayar zakat langsung kepada orang yang membutuhkannya, tidak melalui Baitul Mal. Atas kebijakan Abu Bakar tersebut, Umar mempertanyakannya, kenapa Abu Bakar tetap melakukan serangan terhadap orang-orang yang telah mengikrarkan syahadat. Lalu, Abu Bakar menjawabnya yang intinya, bahwa syahadat adalah konsekuensinya untuk membayar zakat di Baitul Mal. Sementara bagi Umar ketika mempertanyakan kebijakan Abu Bakar, ia sebetulnya teringat sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh kecuali karena 3 alasan, yaitu berzina setelah berumah tangga, murtad setelah beriman, atau dikisas setelah melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kedua, pengkaburan sejarah pembunuhan Utsman. Taha Hussein dalam karya kitabnya Al-Amal Al-Kamilah li Taha Hussein, bagian Al-Fitnah Al-Kubah, menjelaskan bahwasannya terbunuhnya Utsman bin Affan tak lepas dari gejolak politik yang memanas pada saat itu. Entah siapa yang patut disalahkan. Pada saat itu, permasalahannya sangat kompleks sekali, mulai dari dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, perebutan kekuasaan, dan pemecatan penjabat yang dianggap boros. Sementara itu, Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat Nabi, sekaligus sahabat Utsman bin Affan, justru mendukung golongan pemberontak untuk mengkudeta Utsman. Ia berkata, kalau engkau berkenan, silahkan angkat senjata, aku pun juga angkat senjata. Utsman telah mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepadaku. Bahkan Talha juga memprovokasi pemberontakan terhadap Baitul Mal. Ia tidak setuju atas kebijakan Utsman yang menurutnya super pelit dalam mengeluarkan dana. Sampai-sampai penjabat yang dinilainya boros tidak tanggung-tanggung langsung dipecat Utsman secara seketika. Pemberontakan tersebut berakibat pada dibukanya kembali Baitul Mal dan harta di dalamnya dibagi-bagikan. Tidak lama kemudian, tidak menunggu berbulan-bulan, Utsman pun terbunuh. Pemakamannya pun sulit, karena ribuan pihak oposisi telah menguasai Madinah. Sehingga, setelah beberapa hari berjalan, jasad Utsman baru bisa dikebumikan. Setelah kejadian itu, anehnya, Talha justru tampil sebagai orang yang menuntut balas kematian Utsman bin Affan dalam kelompok tentara Aisyah pada saat melawan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, Talha pun terbunuh di medan peperangan. Ketiga, dendam klasik Bani Muawiyah saat Perang Badar. Ad-Dinuri dalam kitabnya Al-Ahbar menjelaskan bahwa bersamaan pasukan Yazid membantai pasukan Madinah,
Yazid mengatakan sesuatu lewat sebuah puisi, andai nenek moyangku di Badar bersaksi, tombak dan panah lumpuhkan hasrat. Dalam puisi tersebut mengandung makna bahwa Yazid berandai-andai hari itu nenek moyangnya menyaksikan bagaimana kaum Khazraj takluk. Tentu nenek moyang Yazid adalah Bani Umayyad, musuh kaum Khazraj pada saat perang Badar. Puisi tersebut sangat jelas bahwa Yazid masih ada dendam yang terpendam terhadap warga Madinah, terutama Bani Khazraj yang merupakan suku terbesar dari kalangan Ansar. Keempat, kisah di balik pembunuhan Husain. Mungkin kamu sudah familiar dengan tragedi Karbala, peristiwa yang mengakibatkan salah satu cucu Nabi Muhammad terbunuh, yaitu Husain bin Ali. Pertempuran ini terjadi di dekat Sungai Efrat, sekarang di Irak. Namun ada peristiwa yang tidak kalah penting untuk diketahui. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Kamil halaman 310-314, setelah peristiwa Karbala, bala tentara Yazid menyerang kota Madinah karena pendukungnya mencabut bayat terhadapnya. Dengan pasukan Madinah yang sedikit, kemudian pasukan Madinah takluk dengan mudah di kawasan Hira. Setelah bala tentaranya berhasil menaklukkan pasukan Madinah, kemudian Yazid memberikan maklumat yang anarkis di dalam kota selama 3 hari. Bunyi maklumat tersebut adalah bujuklah untuk menyerah 3 hari. Jika tidak menyerah juga, perangi mereka. Bila mereka takluk, rebutlah harta, ternak, senjata, dan pangan mereka untuk dinikmati para tentara. Jika lewat masa 3 hari, butakanlah mata mereka. Konon, peristiwa tersebut mengakibatkan hilangnya 4.500 jiwa. Lebih mirisnya lagi, sekitar 1.000 perawan diperkosa oleh tentara Yazid. Mungkin masih banyak lagi sejarah yang tersembunyi pada masa tersebut. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar. Allahu a'lam bishawab.